Shalom, selamat pagi, Bapak, Ibu, dan teman-teman terkasih. Pagi ini kita kembali berkumpul dalam saat teduh. Mari kita tutup mata kita satukan hati kita mohon Tuhan untuk memberkati saat teduh kita pagi ini. Kita buat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur Bapa, kami haturkan kehadirat-Mu untuk segala berkat-Mu dan kasih-Mu serta penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami, terutama semalam ya Pak, Engkau sertai kami ya Bapa dalam tidur kami, sehingga pagi ini kami dapat bangun dengan hari yang baru, dengan keadaan yang sehat, dengan nafas kehidupan yang baru dan tidak ada kekurangan satu apapun di dalam hidup kami. Jikalau saat ini kami sedang merasakan kurang baik atau tidak enak badan Bapak, kami percaya Bapak Engkau selalu menyertai kami sampai kapanpun. Bapak, kami sebentar lagi mau menghadap Engkau. Kami mau menyembah Engkau, memuji dan memuliakan Engkau bersama-sama di dalam saat teduh pagi ini. Kami mohon penyertaan-Mu ya Bapa. Kami mohon berkat-Mu untuk kami anak-anak-Mu yang ada di dalam Zoom ini. Di tempat kami masing-masing Bapa. Lawat kami ya Bapa. Urapi kami ya Bapa agar kami benar-benar merasakan Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Kami percaya Bapa walau hanya melalui Zoom, Engkau ada selalu di dalam hidup kami. Ya Bapa yang baik, lindungi kami semua yang ada di sini ya Bapa dengan darah Yesus Kristus Putramu. Layakan kami ya Bapa. Hapuskanlah segala dosa-dosa dan pelanggaran kami ya Bapa, agar kami semakin layak untuk menyembah, memuji, dan memuliakan Engkau pagi ini. Bapa yang baik, terimalah segala doa-doa kami, terimalah segala pujian kami, biarlah saat ini ya Bapa, lutut kami menyembah-Mu, lutut kami bersyukur memuji-Mu. Engkau Allah yang baik. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Allah Roh Kudus, kami bawa semua doa ini kepadamu, sebab Engkaulah Raja yang berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita ada saat ini bukan karena hebat kita. Kita ada dan bertahan saat ini bukan karena kekuatan kita. Kita ada saat ini karena kasih Tuhan kepada kita. Karena rahmat-Nya kepada kita. Karena Dia begitu baik untuk kita. Anugerah-Nya luar biasa di dalam hidup kita. Mari Bapak dan Ibu, kita buka hati kita ucapkan syukur kepada Tuhan, sebab karena Dia kasih-Nya kepada kita ada saat ini. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih, Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu
selamanya. Mari sama-sama kita ucapkan ku ada sebab anugerahmu. Ku ada sebab anugerahmu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih, Yesus. Yesus, terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, Yesus. Yesus, terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. I am here because of your grace. I am here because of your love. Lord Jesus, I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus. Jesus. Jesus, thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Jesus, Jesus, thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Benar Bapa, kami mau terus mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Sebab besar kasih anugerah-Mu di dalam hidup kami saat ini. Sampai saat ini kami ada di sini ya Bapa. Untuk memuji, menyembah, dan memuliakan Engkau ya Bapa. Untuk terus merindukan urapan-Mu, merindukan jamahan-Mu, merindukan segala firman-Mu yang akan kami dengar, yang akan kami baca terus dan terus ya Bapa. Bapa, biarlah sebentar lagi lutut kami bertekuk untuk menyembah-Mu. Biarlah sebentar lagi tangan kami mengangkat untuk menyembah-Mu. Mulut kami membuka untuk memuji-Mu ya Bapa. Dan hati kami berseru untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Mari Bapak dan Ibu, kita nyanyi bersama-sama biar Tuhan datang dan kita merasakan kehadiran.
Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu. Kita ucapkan sekali lagi, kami datang Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta
menyembah. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembahmu. Oh Janakara, kudus kuduslah Tuhan, kami naskahkan Kau hadir. Baca kata kara marata kara, masyarana kata ramata syararara, syarakara bata syanakarara, syaranata karaba, syaranata karabara, syarata karabata syanakarabara karaba, syakarabata syarakarabata syanakaraba. Syara karabata syara karabarana kata karaba. Osyana nata kararara. Syara karaba syara karaba syara. Osyara kata syakara. Osyakara kata syakara takara narara. Syana kata rabata syana kararara bata syana karara. Kata karabata syakata karaba. Takasya karaba takasya kata raba takasya kata karaba. Takasya karaba. Takaraba takaraba takasya karaba takata karaba takasya karaba. Yakaraba takata takasya Mari kita hening, kita dengar suara Bapa. Bapa ya Bapa, terima kasih Bapa. Kami benar-benar merasakan Engkau datang melawat kami satu persatu. Engkau menjamah kami ya Bapa. Engkau mengurapi kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang begitu baik kepada kami. Terima kasih ya Bapa, karena kami setiap hari selalu merindukan Engkau. Kami setiap hari selalu merindukan ingin memuji dan menyembah Engkau. Saat ini ya Bapa, sebentar kami ingin mendengar suara-Mu. Ingin mendengar firman-Mu yang ingin Kau sampaikan kepada kami pagi ini melalui anak-Mu yang terkasih Sisil. Berkati dan urapi Sisil ya Bapa. Kami percaya Bapa, bahwa apa yang keluar dari mulut Sisil itu berasal daripada-Mu. Biarlah segala penghalang yang ada di dalam diri kami ya Bapa, Engkau singkirkan saat ini juga, agar kami semakin mengerti dan semakin peka apa yang Engkau mau dari hidup kami. Karena firman-Mu adalah makanan rohani bagi kami ya Bapa, yang menguatkan kami, yang menjadikan rema dalam kehidupan kami. Bapa, berbicaralah, kami siap mendengarkan. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada waktu Yesus meneruskan perjalanannya, datanglah seseorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil berlutut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah saja. Engkau tentu mengetahui perintah-perintah ini. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberi kesaksian palsu, jangan menipu orang, hormatilah ayah dan ibumu." Kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Yesus memandang dia dan mengasihinya, lalu berkata kepadanya,
hanya satu kekurangannya. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan memiliki harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Karena perkataan itu mukanya muram. Lalu ia pergi dengan sedih, sebab banyak harta miliknya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, alangkah sukarnya orang yang memiliki banyak harta masuk ke dalam kerajaan Allah. Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Namun Yesus berkata lagi, anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Mereka makin tercengang dan berkata seorang kepada yang lain, jadi siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi tidak demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu mungkin bagi Allah. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Renungan pagi ini saya mengutip dari ayat 17 dan 26 dalam Injil. Apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal, dan siapakah yang dapat diselamatkan? Dalam ayat 24, Yesus memanggil murid-muridnya sebagai anak-anaknya. Yesus mengatakan, ikutlah aku. Untuk menjadi muridnya yang berarti anaknya, artinya mengikuti jalannya dan taat kepada perintahnya. Dan perintah Yesus ada dalam Yohanes 15 ayat 17. Hendaklah kamu saling mengasihi. Dan juga dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Melihat kembali ayat 27, Yesus menyatakan dirinya bahwa dia adalah Allah dan keselamatan hanya ada dalam dia. Maka Yesus mengatakan, ikutlah aku untuk memperoleh keselamatan dan kehidupan yang kekal. Dia mengatakan harta duniawi tidak menjadi hal yang penting untuk orang bisa masuk ke surga. Mengikuti hukum Taurat pun tidak cukup untuk memperoleh kehidupan kekal. Hanya dengan mengasihi Bapa di atas segala-galanya dan mengasihi sesama seperti diperintahkan Yesus, kita baru bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Dengan mengasihi sesama, Yesus mengatakan bahwa itu sama seperti kita mengasihi Dia dan Bapa. Apakah mengasihi hanya sekedar I love you dalam ucapan? Mengasihi adalah perintah Tuhan yang paling susah untuk ditaati. Mengasihi sesama, mengasihi sama seperti kita mematikan kedagingan yaitu ego kita. Mengingat Allah adalah kasih, dan dalam Efesus 5 ayat 1 yang mengatakan, sebagai anak-anak yang terkasih, teladanilah Allah dan hiduplah di dalam kasih. Kita diminta untuk menjadi serupa dengan Yesus. Maka mengasihi adalah salib yang harus kita pikul sampai akhir hidup kita. Karena tanpa kasih, 1 Korintus 13 mengatakan, kita sama sekali tidak berguna. Maka hanya dengan perbuatan kasih, kita baru bisa menjadi anak Allah seutuhnya untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita merenungkan apakah kita sudah menjadi murid-murid Yesus sesungguhnya, yaitu menjadi anak-anaknya dalam perbuatan kita kepada orang-orang di sekitar kita, kepada anak-anak, suami, istri, orang tua, keluarga, teman, pegawai, ART, dan yang terberat adalah
kepada mereka yang sudah melukai hati kita, luka dan sakit hati yang kita terima dari mereka, bagaimana kita mengatasinya? Apakah dengan kasih? Apakah perbuatan sehari-hari kita mencerminkan kasih yang seperti Yesus ajarkan dan perintahkan? Bapak Ibu yang terkasih, di saat kita merasa putus asa dan berbeban berat dan beban salib kasih menjadi berat, ingatlah firman Tuhan dalam 1 Petrus 1 ayat 6. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu sementara harus berduka cita oleh berbagai pencobaan yang dimaksudkan untuk membuktikan kemurnian imanmu. Sebagai penutup, saya mau mengutip dari 1 Korintus 13 sebagai peringatan bagi kita semua. Kasih itu sabar, baik hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Kasih bersuka cita karena kebenaran. Kasih menahan segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Demikianlah renungan untuk kita hari ini. Terpujilah Tuhan Yesus sekarang dan selama-lamanya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang terkasih, Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus, terima kasih untuk pagi ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk selalu berteguh dalam memberikan kasih kepada orang-orang di sekitar kami, terutama mereka yang sudah melukai hati kami. Bimbinglah kami, Roh Kudus, supaya kami dapat mengingat bahwa kita adalah anak-anak Bapa yang dikasihi. Tuntunlah kami agar kami dapat terus tanpa menyerah untuk selalu taat dan mengerjakan perintah Bapa dalam mengasihi sesama kami. Bapa, kami juga mau mengucap terima kasih untuk Pak Paulus dan Bu Vila yang sudah Engkau tunjuk sebagai gembala dalam komunitas pemurnian hati ini. Berkatilah mereka selalu dan lindungilah keluarga mereka dari segala kuasa kejahatan. Semoga pelayanan mereka dan juga kami yang melayani dalam KPH dapat selalu bekerja sama untuk merebut jiwa-jiwa bagi Yesus. Bapa, kami juga berdoa untuk PH Kids yang akan berlangsung malam ini. Berkatilah yang akan melayani dalam Zoom PH Kids dan juga anak-anak yang ada dalam PH Kids. Semoga Zoom bisa berjalan dengan lancar dan anak-anak dapat mengerti apa yang akan diajarkan kepada mereka nanti. Bapak, kami juga berdoa untuk semua peserta RPH yang sedang berjalan. Bagi mereka yang belum membuka hati untuk tekun melakukan 5 senjata, kiranya Engkau berkenan untuk melembutkan hati mereka. Semoga mereka dapat membuka hati untuk kembali kepada jalan kebenaran dan terang. Sekarang kami doa untuk komunitas pemurnian hati dan saat teduh. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang maha kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang maha kudus. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Amin. Marilah kita foto. Foto ya. Saya mulai layar pertama.
1, 2, 3. Layar kedua. 1, 2, 3. Terima kasih, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.